Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 205, "Wala takun minal ghafilin." Janganlah engkau termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Janganlah engkau termasuk ke dalam orang-orang yang lalai. Kalau kita korelasikan antara ayat ini dengan hadis kita pada malam hari ini, maka kesimpulannya ketika banyak manusia lalai terhadap hak bulan Sya'ban, lupa menyambut dan menjamu bulan Sya'ban, wala takum minal ghafilin. Allah berfirman, kamu jangan bergabung sama orang-orang yang lalai. Jangan ikut-ikutan lalai. Berarti kita harus sambut bulan ini. Kita harus jamu dia. Kita harus penuhi hak-haknya. Karena kalau tidak, kita terkena larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 205. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini istimewa dan banyak mengandung hal-hal yang dilupakan oleh banyak orang. Apa keutamaan bulan ini sehingga kita termotivasi, tercambuk, tertrigger untuk beribadah di bulan ini? Keutamaan bulan Sya'ban yang pertama, fakta hadis di atas bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, itu memberikan kita sebuah peluang beribadah, memberikan kesempatan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena ulama mengatakan beribadah di waktu manusia lalai itu pahalanya jauh lebih besar dibanding waktu normal. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan hadis ini dibawakan sebagian ulama ketika berbicara tentang bulan Sya'ban, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Beribadah di masa haraj itu seperti berhijrah kepada diriku. Al-haraj itu bisa bermakna fitnah, itu bisa bermakna pada waktu manusia lalai. Ketika manusia lalai, antum beribadah, Nabi mengatakan pahalanya seperti berhijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bisa manfaatkan bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan menyapa kita, itu kita di samping mendapatkan pahala sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, hadiri pahala hijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadah yang sangat prestisius. Ibadah yang hanya dimiliki secara real oleh sosok-sosok yang bernama para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ibadah yang wujudnya adalah berjalan mempertaruhkan nyawa sejauh kurang lebih 450 sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Oh, itu luar biasa. Makanya jangan sia-siakan bulan Sya'ban, karena pahalanya prestisius, ibadahnya luar biasa. Kenapa pahalanya luar biasa? Karena beribadah di saat manusia lalai itu lebih sulit. Sahur di bulan Sya'ban itu lebih sulit daripada sahur di bulan Ramadan. Ketika semua manusia tenggelam di dalam semangat berpuasa, dan itu bagus sekali, tapi itu tadi itu secara otomatis mempermudah kita beribadah. Karena semua sahur, semua duduk manis di bangku meja makan. Tapi kalau Sya'ban, mungkin ketika kita bangunin istri, dia juga males. Bangunin suami, dia malah ngomel-ngomel ke kita. Anak-anak juga nggak tertarik. Nah, itu kalau kita bisa semangat beribadah, itu pahalanya luar biasa, hadirin. Karena jelas lebih susah. Makanya kan sholat sunnah terbaik di antara sholat-sholat sunnah mutlak adalah qiyamul lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholatul lail. Kenapa? Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Wassallu bil laili wan nasu niyam." Hendaklah engkau mengerjakan sholat ketika mayoritas manusia tidur. Jadi sholat sunnah ini sangat prestisius karena antum mengerjakan di detik-detik ketika mayoritas manusia sedang menikmati mimpi indahnya, sedang pulas tertidur. Antum bangkit, antum berwudu, antum sholat. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib, sholat lail. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keutamaan yang pertama.